Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahannya dan karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan kembali di tempat ini dan sempat hadir untuk menghadiri acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salam dan salawat tetap kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan di muka bumi ini. Sebelum saya lanjut, di sini kami sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Tutar akan melaksanakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman positif, budaya positif. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak yang akan di-up ke aksi nyata. Sebelum kita lanjut, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya, kita lanjut. Inti dari konsep budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut, ada yang pernah dengar kata budaya positif? Kira-kira apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu? Budaya positif, perilaku yang baik, Perilaku yang bisa dicontoh, perilaku yang bisa dicontoh, kebiasaan. Itu adalah budaya positif. Kemudian di balik budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar. Ini yang sudah kita laksanakan, yang terdapat di kurikulum Merdeka. Jadi perubahan paradigma belajar ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru itu terdiri dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila juga termasuk ada budaya positifnya di situ, ya, pengembangan karakter. Kemudian pembelajaran paradigma baru ini mencakup pemetaan standar kompetensi. Jadi merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi peserta didik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi paradigma baru ini, pembelajaran ini berpusat pada murid. Kemudian di kurikulum Merdeka ini kita pembelajaran berpusat pada murid. Jadi murid adalah fokus kita untuk jadikan pembelajaran. Kalau dulu kita mau belajar, kalau dulu kita mengajar, kita yang sebagai pusatnya. Jadi kita mengajar di depan, kita menjelaskan, anak-anak tinggal menerima dari bawah. Sekarang tidak. Sekarang siswanya yang mencari pembelajaran. Kita sebagai guru hanya membimbing anak-anak sampai di mana dia membimbing sesuai bakat dan minat siswa tersebut. Kemudian di kurikulum Merdeka ini ada
miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Jadi guru itu mengontrol murid, itu sebuah ilusi. Jadi ilusi itu seolah-olah seperti bagaimana ya? Ada mungkin yang bisa mendefinisikan kata ilusi. Sifatan bencana. Ya, kayak Antara ada dan tiada. kayak Hayalan. iya hayalan kayak saya bisa begini padahal kita masih angan-angannya. Ya. Angan-angan deh. Jadi Berangan-angan. ya angan-angan deh. Mungkin bisa dicerna di kalimatnya. Jadi ilusi. Jadi ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Bisa kasih begini anak muridku, bisa kasih begini. Itu hayalan kita seperti itu. Padahal seharusnya kita yang kita yang menuntun anak-anak itu maunya kemana. Jadi kalau kita bisa mengontrol murid itu hanya ilusi, angan-angan kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini kita bisa menguatkan menguatkan positif efektif dan bermanfaat itu kayaknya cuman bisa karena itu sebenarnya tidak bisa dikuatkan kalau bukan dari siswa itu sendiri. Jadi siswa itu harus punya motivasi dari dirinya. Biasa disebut dengan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri siswa, dalam diri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kan kita biasa, masa begitu, masa nggak bisa kok, masa tidak bisa Ki, begitu kan? Kenapa tidak? Masa tidak bisa? Dia bisa kalau dia punya motivasi dari diri. Kalau cuma kita bilang, masa nggak bisa, itu muncul dari kata-kata kita, dari seorang guru. Itu ilusi bahwa anak itu dengan kita tidak sama, makanya dikatakan di situ ilusi. Karena kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kayak kita guru kan, kerja PR-mu, kerjain, gitu kan? Sebenarnya itu juga guru itu juga tidak bisa untuk memaksa anak seperti itu. Jadi makanya dikatakan juga ilusi. Kemudian lanjut mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita itu sama. Jadi saya maunya mengajar, siswa maunya belajar. Itu pikiran kita sama, kebutuhan saya dengan kebutuhan siswa sama. Padahal kalau di teori kontrol itu beda. Makanya nanti ada dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena kebutuhan kita, kebutuhan siswa itu beda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Kalau di teori kontrol itu gambarannya berbeda. Jadi kurang lebih yang pertama kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Ada yang belajar mungkin bisa belajar dengan musik, sambil dengan musik menulis. Ada yang sambil tiduran, ada yang fokus menatap papan tulis, atau dia mungkin belajar sama temannya. Nah itu yang dimaksud dengan kebutuhan gaya belajar anak berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak-anak buruk misalnya loncat pagar, jelas kan itu perilaku buruk. Kalau kita guru yang lihat, kenapa begitu? Ini kan ada di pintu.
kenapa loncat ke jendela? Padahal itu artinya perilaku itu tidak salah, cuman mungkin kurang tepat. Jadi perilaku, semua perilaku itu dia punya tujuan. Kenapa dia lompat? Karena dia punya tujuan. Jangan dia langsung salah. Jadi tidak ada kita bilang salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol hanya diri saya yang bisa mengontrol saya. Cuma saya bisa mengontrol diri saya. Kemudian selanjutnya kalau stimulus responnya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya kita bujuk, kita apa lagi namanya itu bahasanya? Persuasi ya. Persuasi. Kalau dibujuk itu digombal-gombal, dirayu supaya dia melakukan sesuatu. Kita rayu, belajar kudi supaya naik ke kelas, supaya naik kelas begitu kan. Itu kan termasuk rayuan. Kenapa? Itu termasuk juga ada pemaksaan karena gagal. Gimana bahasanya ya? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk suruh belajar tidak mau, kan? Kemudian kalau di teori kontrol dia menjadi kolaborasi. Bagaimana caranya supaya anak ini rajin belajar? Mungkin disediakan media untuk supaya dia mau belajar dengan sendirinya, gitu ya. Kemudian model berpikir itu menang kalah. Kalau respon, jadi kalau tidak menang ya kalah. Kalau saya sudah berhasil membujuk anak menurut, berarti kita menang. Tapi sisanya si anak kalah. Kalah karena kena bujukan tadi. Nah, kalau di teori kontrol tidak ada kata menang kalah, tapi harus menang. Artinya kita bisa membujuk itu anak untuk berbuat baik, dan anak dengan sadar dengan dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan, bisa berpikir dan oh ya benar ini apa yang dikatakan gurunya. Jadi tidak ada kalah menang, tapi menang di kita, menang juga di siswa. Sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan atau? Berarti ini stimulus respon Bu dengan teori kontrol. Teori kontrol yang dipakai untuk IKN ya, begitu ya Bu. Iya. Jadi dulunya teori kontrol termasuk pembelajaran IKM, kurikulum merdeka. Kemudian stimulus respon ini yang biasa kita lakukan sebelum kita mengenal kurikulum merdeka biasanya seperti itu. Jadi kalau stimulus respon ini masih berpusat pada pendidiknya, masih ada unsur paksaan, masih ada unsur otoriter menghukum, ya itu. Tapi kalau sekarang di teori kontrol kita harus melihat ke anak, kenapa dia melanggar, kenapa dia berbuat tidak baik. Semua itu kan ada tujuannya di situ. Kenapa dia berbuat seperti itu? Jadi kita harus melihat, tidak bisa kan salah. Jadi kita seperti itu ya. Kita tinggalkan stimulus respon, kita menuju ke teori kontrol. Jadi ada yang lebih merdeka betulan. Lanjut, disiplin positif itu pertama kali digaungkan oleh Diana Gosen, yaitu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, Diana juga mengatakan arti asli dari disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri ini dimunculkan supaya kita termotivasi, kemudian menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Jadi disiplin diri itu harus muncul dari diri sendiri dulu, baru bisa kita, artinya kita mulai dari diri, kemudian bisa diperlihatkan ke yang lain bahwa disiplin itu mempunyai tujuan yang mulia.
Kemudian disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Jadi disiplin itu bukan seperti ada aturan ditulis kemudian dipatuhi. Biasa kan kita begitu, tata tertib orang ini kan biasa itu katanya disiplin. Memang itu juga disebut kata disiplin, cuman disiplinnya masih disiplin biasa, belum disiplin positif. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa menghukum dan hadiah. Memberikan hadiah maksudnya di sini. Jadi menghukum. Jadi biasanya kan kalau kita buatkan peraturan harus begini, harus begitu. Kalau tidak, nanti saya hukum. Atau kalau tidak, atau yang misalnya kalau dihukum lari 100 kali lapangan. Tidak begitu lagi sekarang. Jadi menghukum itu adalah motivasi yang paling jelek. Motivasi, pokoknya menghukum itu adalah perilaku yang paling di bawah. Yang artinya harus dicoret merah, tidak dilakukan lagi kita sebagai pendidik. Menghukum tidak hanya secara fisik, secara psikis juga termasuk hukuman. Seperti misalnya ada kalimat misalnya, kamu lagi yang buat salah. Penghukum dan pembuat merasa bersalah ini adalah posisi yang sangat tidak dia. Jadi penghukum itu adalah seorang yang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal atau hukum yang bersifat psikis, jiwa anak. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa biasa mengatakan katanya dengan sistem begini harus begini. Jadi guru itu menerapkan posisi penghukum. Dia biasanya akan mengatakan, biasanya kata-kata yang diucapkan adalah patuhi aturan saya, awas kalau tidak, begitu kan? Jadi dia modelnya menghukum secara psikisnya, jiwanya. Kemudian kata-kata yang biasa juga diucapkan oleh seorang penghukum itu biasanya kamu itu selalu saja salah, kamu terus, gitu kan? Jadi jiwanya itu merasa gagal artinya dia merasa ada kesalahan di dirinya, jadi membuat dirinya merasa dirinya adalah orang yang gagal. Kemudian sifat penghukum biasanya dia cuman ikuti cara saya, jadi saya saja yang benar, begitu. Mungkin ada masukan masalah posisi penghukum ini? kan gini, biasanya kan di kelas ketika kita mengajar tiba-tiba si A ini mengganggu temannya. Nah, jadi itu gurumu terganggu konsentrasi, jadi kita langsung menegur, kenapa mengganggu temanmu? Nah, bagaimana itu? Ya, kan kita langsung menegur si A karena kita sebagai gurumu terganggu juga konsentrasi ketika kita sementara menjelaskan di papan tulis. Kita biasanya jangan langsung menegur, kamu salah, kamu tidak boleh begini, jangan. Artinya kita harus bisa membangun diri anak supaya dia merasa dirinya tidak merasa gagal, tidak disudutkan bahwa dia telah melakukan salah, ya. Jadi tidak menyudutkan siswa. Artinya begini, kita selami dia kenapa dia buat begitu, karena mungkin dia punya tujuan tertentu. Dia punya tujuan, ya kan, setiap perlakuan pasti punya tujuan. Ya, dia mungkin tujuannya dia untuk menunjukkan dirinya bahwa saya bisa. Harus ada pengakuan dari dirinya. Harus dia mau mendapat pengakuan karena dia telah membuat perlakuan tersebut. Tapi balik lagi contoh kasusnya kita sudah tadi kita lagi menjelaskan dengan kita menjelaskan dengan serius, tiba-tiba tuh si A mengganggu temannya, jadi kita buaya konsentrasi, jadi otomatis biasanya kita lempar atau kita tegur. Ya, memang kita biasa seperti itu, belum sadar
posisi kita di situ seharusnya seperti apa. Nah, makanya lewat ini kita coba munculkan, kita ubah posisi yang seperti itu kan posisi menghukum ya, posisi menghukum, punya perasaan sebagai penguasa di depan situ. Karena kalau kapan kekuasaan kita diganggu, terusik, otomatis kita akan berbuat yang Spontan. membuat siswa itu merasa bagaimana ya? Masih melakukan kesalahan. Ya. Atau mungkin punya pendapat yang lain? Jadi saya kembali tadi seperti kalau kita misalnya sementara menjelaskan peserta didik salah satu peserta didik sementara ribut, kita pahami dulu karena kita kembali kepada yang penjelasan tadi sebelumnya tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Entahkah dia membutuhkan perhatian dari gurunya, ataukah dia ingin mendapatkan perhatian, dia merasa berkuasa begitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita lakukan dulu tentang posisi kontrol, yaitu teman atau manajer begitu. Kalau posisi penghukum mungkin kita berikan sanksi, tetapi dengan kesalahan yang diperbuat itu tidak menjadikannya untuk berhenti melakukan kesalahan gitu. Kembali lagi kan guru juga manusia, terkadang itu kita moodnya tiba-tiba tidak bagus karena tiba-tiba dia mengganggu konsentrasi. Nah kita sudah belajar memang ini yang saya mau kasih langsung di kelas, tiba-tiba dia ya itu karena ganggu temannya jadi langsung itu konsentrasinya hilang, jadi langsung marah-marah. Disitulah kembali kepada diri sendiri, bahwa kita ini sebagai guru harus jangan berikan stimulus kepada peserta didik yang sewajarnya tuh. Kan kembali tadi dijelaskan bahwa setiap perlakuan itu ada maknanya atau tujuan. Itu tujuan apa peserta didik sehingga dipenuhi tujuan itu pasti tidak akan mengulangi lagi karena tujuannya sudah terpenuhi. Gimana Bu Murni? Kalau di sini yang sebagai penghukum memang seharusnya kita tidak laksanakan, ya. Karena di situ penghukum itu merasa di siswa itu dia identiknya dengan dia identitasnya gagal. Kalau gagal itu berarti kan gagal apa? Ya. Kayak terpojok, terjatuh, tidak punya motivasi untuk bangun kembali. Nah, sedangkan kita sebagai pendidik kita harus memunculkan motivasi yang ada pada anak supaya dia bisa bergerak sendiri dengan kesadaran sendiri. Jadi misalnya kalau siswa seperti tadi sementara menjelaskan ada siswa kita di belakang yang mengganggu temannya sehingga kelas kita tidak kondusif, akhirnya secara tidak sadar kita mungkin melempar atau mengucapkan kata-kata yang membuat perasaan anak itu kecewa. Berarti memang kita memang harus menanamkan diri kita juga posisi apa kita di situ. Apakah kita nanti harus dulu sebagai teman supaya anak-anak ini tidak terlalu bisa memposisikan dirinya dan bisa artinya kita bisa tanyakan kenapa bisa seperti itu. Ya, perbuatan anak kan punya tujuan semua, punya tujuan masing-masing. Kemudian yang posisi kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga posisi yang kata-katanya itu pembuat istilahnya gurunya ini dia pasti suaranya agak lembut. Artinya kan namanya orang memelas, bagaimana caranya itu anak supaya merasa dirinya bersalah, berarti kata-kata kita agak lembut. Kemudian suasananya biasanya hening, sunyi, ya tambah contohnya ya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kenapa kamu bisa seperti itu? Begitu kan biasa gitu. Atau biasanya berapa kali sudah Bapak kasih tahu? Begitu kan? Artinya kita mengucapkan kalimat itu dengan intonasi yang lembut, yang selembut-lembutnya, mungkin bisa dibilang mungkin anak mungkin terhanyut dengan kalimat itu dan akhirnya dia merasa salah Kak Di. Nah, gitu kan, jadi merasa merasa bersalah itu sangat tinggi. Jadi di situ adalah posisi murid di sini memiliki nilai penilaian diri yang buruk. Artinya dia
menganggap dirinya ini buruk. Bagaimana kalau merasa diri kita sudah buruk gitu, pasti apa-apa dibilang jangan mak deh nanti jadi tidak ada percaya dirinya di situ. Jadi seperti itu. Sebagai posisi kontrol guru yang ketiga adalah posisi sebagai, jadi guru itu diposisikan supaya tidak menyakiti murid. Jadi posisi kita itu sebagai teman. Teman itu artinya teman, berarti kita bisa memasuki diri anak seperti anak itu seperti kita. Jadi kita bisa tahu apa keluhan, keinginan dari siswa itu kita tahu dengan memposisikan kita sebagai teman. Tapi posisi teman ini juga kadang-kadang membuat mereka biasa kebablasan, batasnya tidak terlihat batasnya, mana sebagai guru, mana sebagai siswa. Karena kita di situ posisi kita sama siswa sama. Kemudian biasanya kalimat yang diucapkan sebagai posisi sebagai teman ini adalah misalnya ayolah demi Bapak, tolonglah, gitu kan. Kemudian bantulah, ayo bantulah demi Bapak ya, gitu kan. Kemudian ada juga kalimat misalnya ayo ingat apa yang telah Bapak Ibu lakukan kemarin. Artinya kan kayak teman begitu ya, kita sama. Mungkin ada masukan? Nggak ada? Ada juga posisi kontrol guru itu sebagai pemantau. Nah, pemantau ini adalah seperti pengawas. Namanya pengawas, bagaimana perasaan kita kalau diawasi? Nah, enak kan? Jadi pengawas ini pada saat kita diawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi basisnya kita harus punya itu si pemantau kan, punya data. Karena kita mengawasi, misalnya kita mengawasi siswa. Kalaupun nanti siswa tersebut mempunyai kesalahan atau punya masalah, kita bisa munculkan data yang kita punya tadi, misalnya. Kemudian sering juga dikatakan atau diucapkan oleh seorang pemantau itu, misalnya apa yang telah kamu lakukan, sehingga seperti ini. Nah, catat lagi. Nah, seperti itu. Jadi pemantau itu dia melakukan sesuatu berdasarkan data, catatan atau semacam daftar pertanyaan itu, seperti itu yang supaya untuk senjatanya itu pemantau masuk ke siswa yang bermasalah seperti itu. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi yang diharapkan bagi seorang pendidik. Karena manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kolaborasi. Jadi murid kita ajak juga bekerja sama. Kemudian murid itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya. Apa yang perlakukan murid, apa kelakuan murid, dia bisa mempertanggungjawabkannya. Misalnya dia berbuat kesalahan, kita bisa tanya, apa kesalahanmu? Bisakah kamu perbaiki kesalahanmu? Kan sudah ada keyakinan kelas, sudah ada peraturan supaya kita bisa mentaatinya itu. Itulah posisi dari manajer, bisa ada solusi dari jalan keluar dari permasalahannya. Kemudian dia bisa keluar dari masalahnya, kita bimbing. Nah, pembimbingannya dari seorang manajer ini dengan menggunakan metode restitusi. Ya, restitusi itu yang dapat menjadikan murid kita menjadi lebih bertanggung jawab, lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Mungkin ada masukan? Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini dari apa yang, kemudian ada juga biasa kalimat, apakah kamu meyakininya? Dengan keyakinan itu kita bisa. Artinya manajer itu tidak menyalahkan, tidak ini loh begini loh harus begini, tidak. Jadi kita kasih tanggung jawab ke anak itu bisa mencari jalan keluarnya. Jadi dingin istilahnya, kolaborasi antara guru dengan siswa itu jalan. Jadi tidak ada, artinya
Ini kita sebagai gurunya, dia bisa meyakini apa yang sudah diyakinkan waktu di kelas kemarin, lewat keyakinan kelas. Saya? Ya. Lanjut kita ke ini ada posisi kontrol apa kita ini sebagai sekarang ini. Misalnya ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya. Karena dia sampai di situ ada yang bertanyakan? Masalah 5 posisi kontrol: penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau kita tidak bisa sebagai manajer, ya kita pelan-pelan lah bagaimana caranya kita sampai ke manajer. Ya berarti kita paling tidak pemantau dengan sebagai teman. Kalau pemantau dengan teman kita sudah bisa kerjakan, lambat laun kita akan menuju ke otomatis kita kayaknya sudah masuk ke manajer. Kita masuk kembali ke masalah keyakinan kelas. Tadi ada biasanya di sekolah itu ada kata peraturan kelas atau peraturan tata tertib biasanya gitu ya. Kalau sekarang kita menggunakan kata keyakinan kelas. Mengapa kita pakai keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada mungkin yang mau baik, jadi ini ada 2 redaksi kata, yaitu peraturan dan keyakinan. ya. Kenapa kita mesti menggunakan kata keyakinan? Karena untuk lebih mengarah hal-hal yang bahasa yang positif. Karena kalau kita menggunakan aturan, terkadang aturan itu terkesan bagi yang melakukannya itu adalah sebuah tekanan atau hal-hal yang harus dilakukan. Sementara kalau misal kita membuat peraturan kelas, misalnya kita sebagai guru membuat peraturan kelas, itu peserta didik yang menjalankannya, dan belum tentu peserta didik itu mampu menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh seorang guru. Sedangkan keyakinan mungkin kita bisa membuat dengan berkolaborasi antara peserta didik dan guru, sehingga dengan keyakinan kelas peserta didik ketika melanggarnya akan merasa bahwa sesuatu itu yang dilanggar adalah peraturannya sendiri atau hal-hal yang dibuat sendiri itu yang dilanggar. Seperti itu. Gimana yang lain? Begitu juga nih. Jadi kenapa kita gunakan keyakinan kelas? Karena peraturan itu atau kan sebelumnya peraturan itu kita buat item ini, kemudian di situ biasanya kebanyakan menggunakan kata negatif, misalnya dilarang apa begitu kan. Nah, sedangkan di sini kalau kata keyakinan itu kalimatnya harus berbentuk positif, kalimat positif. Kemudian ini peraturan, ini kalimat ini nilai-nilai ini harus disepakati. Akhirnya kapan seseorang atau siswa yang melanggar atau yang tidak mengikuti keyakinan yang kita tulis tadi, berarti dia melanggar dirinya sendiri. Artinya begini, keyakinan dibuat untuk kita kembali ke kita, supaya itu peraturan, itu keyakinan ada dalam diri kita sendiri. Artinya gimana ya? Dia membuat kesalahan atau berbuat sesuatu itu tidak dipaksakan. Artinya dia sadar kalau
kalau dia sudah berbuat salah atau benar itu sesuai dengan keyakinan yang disepakati bersama. Jadi misalnya kalau ada yang melanggar, dia sadar, oh saya sudah melanggar. Dia tidak perlu lagi dipaksa, ini melanggar, harus begini, tidak. Jadi dia sudah dari bisnya, oh saya sadar saya melanggar, berarti saya mungkin harus tidak melakukan lagi seperti itu yang sudah dilanggar. Kemudian dia akan berbuat yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Setuju yang lain, Dik? Ya. Kemudian cara membuat keyakinan kelas itu ada tahap-tahapnya, seperti pembentukan keyakinan kelas ini seperti bersifatnya abstrak. Artinya abstrak itu gimana ya? Abstrak. Kemudian pernyataannya itu universal, umum. Jadi kalimatnya itu singkat tapi singkat bermakna. Banyak ke bawahnya. Yang sebelumnya itu sudah dijelaskan, kemudian yang kita tuliskan hanya poin besarnya, ya, yang umumnya saja, ya. Kemudian kalimatnya itu harus berbentuk positif. Jadi misalnya kemarin itu kalau kita kelas 9 biasakan sudah dewasa itu. Nah, biasanya kan dia biasa di luar merokok kah, atau minuman keras kah, atau yang negatif begitu. Jadi kalimatnya kita biasanya kalau kemarin saya buat peraturan kelas, ada satu kalimat dilarang merokok, dilarang membawa senjata tajam, dilarang minum minuman keras. Kita tidak tuliskan lagi itu di peraturan kelas, tapi kita buatkan karena itu semua kan masuk dalam tidak merokok kan supaya sehat. Jadi situ kita buatkan kalimatnya, kalimat nilai positif, nilai kebajikannya di situ berarti menjaga kesehatan. Terus tidak membawa senjata tajam berarti kan kita supaya aman. Berarti jangan lagi kita buatkan dilarang membawa senjata tajam, tapi bisa kita tulis di situ menjaga keamanan. Menjaga keamanan kelas atau menjaga keamanan bersama atau menjaga keamanan sekolah. Yang jelas itu ada kata aman. Kemudian bisa juga keyakinan kelas ini kita buat di kelas, bisa juga kita buatkan kita berlakukan secara umum, misalnya ke lingkungan sekolah kah, dan mungkin bisa juga sampai ke lingkungan di sekitar kita. Jadi makanya itu kalimatnya itu harus umum, kemudian bisa dan terperincinya itu kita jelaskan, jadi kita tulis saja, dan itu selalu berubah-ubah menurut waktu, tergantung waktu. Misalnya sekarang musim tidak aman, banyak pencuri mungkin begitu kan, mungkin besok kalimatnya berubah karena dia tergantung waktu. Suatu waktu kita bisa berubah itu aturan Situasional. Situasional tergantung keadaan. Kemudian yaitu bisa di situasional, bisa berubah-ubah waktunya. Jadi bukan berubah waktunya. Waktu seperti ini peraturannya, keyakinannya bisa berubah. Misalnya yaitu tadi tergantung situasi. Kemudian kontekstual. Kemudian ada juga tadi kita sudah bahas sedikit masalah restitusi. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bentuknya segitiga. Ya, segitiga yang bawah, yang bagian dasarnya itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua kita bisa menjalankan memvalidasi kebutuhan. Kemudian divalidasi, kemudian setelah itu kita bisa memvalidasinya, kemudian kita bisa masuk ke dalam keyakinan. Kan sebelumnya kita sudah buat keyakinan, ada yang sudah kita buat, sudah jadi keyakinan kelas kita. Kemudian suatu saat siswa punya masalah, kemudian masalahnya itu kita diskusikan. Artinya begini, misalnya siswa datang terlambat, kemudian tidak semata-mata kita bilang kamu terlambat, kenapa terlambat lagi? Kamu memang suka terlambat. Tidak seperti itu. Karena 5 posisi kontrol tadi sudah ada di situ, kita tidak lagi seperti itu. Kita masuk ke posisi kontrol yang manajer. Nah, di manajer kita tanya, kita panggil itu anak, panggil.
Kemudian di situ dudukkan kita berdua kolaborasi, apa namanya? Ya kolaborasi ya. Ya, duduk berdua berhadapan begitu, kita tanya, kenapa bisa terlambat, ya kan? Nah, kemudian misalnya bu, Mbak bangun kemarin terlambat karena begini, ya kita tanya, terus kita tanya lagi, iya, kita stabilkan posisinya itu anak, kita samakan posisi kita dengan anak kita sebagai teman. Dulu juga ibu sering terlambat, atau dulu juga bapak sering terlambat, ya seperti kamu. Terus kemudian sudah stabil itu, enami perasaannya, kita naik lagi ke validasikan itu anak, kebutuhan kenapa kamu bisa terlambat, ya pak bu, begadang saya begini, ya banyak itu kan alasannya panjang sekali. Nah sudah tahu masalahnya dia kenapa bisa terlambat, kemudian kita kembali masuk ke keyakinan kelas, keyakinannya kita. Kenapa kalau terlambat harusnya apa? Bagaimana menurut kalau selalu terlambat? Rugi bukan pelajaran saya tertinggal. Bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Nah di situ kita meyakinkan. Divalidasi langsung diyakinkan. Saya akan bangun lebih pagi bu, atau saya akan buat pasang alarm supaya tidak terlambat, atau saya tanya ibu orang di rumah supaya saya dibangunkan supaya tidak terlambat. Itu kan berarti kan sudah tahu kesalahannya di situ. Berarti dia sudah tahu solusinya di situ, bahwa dia harus pasang alarm misalnya, atau tanya orang tuanya, orang di rumah supaya dia bisa dibangunkan supaya tidak terlambat. Itu di situ keyakinannya. Jadi keyakinannya itu berdasarkan keyakinan yang sudah kita buat dengan yang kita buat dengan siswa, kita buat dengan anak-anak. Dia tahu bahwa kesalahan saya di sini, berarti saya bisa memperbaiki ini yang saya perbaiki. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalau ada masalah sama anak, jangan langsung jangan. Kita selami dulu dirinya, kita masuk ke dirinya sebagai teman, kemudian kita masuk ke posisi pemantau, data-data kita keluarkan, kemudian kita yakinkan dengan menanyakan keyakinan. Bisa ya? Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Video. Gimana? Ya, jadi itu adalah contoh dari penerapan temannya, bahwa temannya ini sini adalah Rina marah-marah sama temannya sampai dia menggebrak meja karena tidak terima pekerjaannya tidak terima kalau dia diganggu. Nah, orang kalau diganggu terus kan marah jadinya. Secara dasar dia menggebrak meja. Terus saya bilang, saya tahu posisi kamu, saya juga kalau seperti kamu pasti saya akan marah, gitu kan? Berarti kan itu memvalidasi, stabilkan identitas. Karena saya memposisikan seperti dia, kalau dia kenapa dia bisa marah, saya juga pasti marah kalau saya dikasih begitu. Nah kemudian setelah Rina berbicara, kemudian untung kamu cuma menggebrak meja, tidak sampai memukul. Bagaimana kalau memukul, pasti masalahnya akan lebih
melanggar aturan atau setelah membuat keyakinannya dilanggar dengan, kan kalau kita marah sama teman berarti kan sudah tidak ada saling menghormati sama teman, tidak ada penghargaan sama teman, berarti teman itu sudah tidak dihargai, sudah tidak ada penghargaan di situ, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya masalah dia tidak menghormati teman, tidak menghormati sesama teman. Nah, kemudian kita munculkan menghormati sesama teman itu penting tidak? Bilang penting. Nah, kalau penting bagaimana caranya supaya dia tetap menghargai teman? Nah, berarti dia kalau dia semuanya diganggu berarti dia harus lebih bersabar. Sabarnya harus dipertinggi, kemudian selalu diingat keyakinan itu bahwa harus lebih sudah sabar, harus lebih sabar. Karena kita kan siapa mengendalikan diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Kalau temannya dia bisa mengendalikan temannya, dirinya tidak akan seperti itu. Jadi kalau kita tidak usah mengendalikan orang lain, kita mengendalikan diri kita sendiri, berarti kita harus lebih sabar. Setelah dia yakin ada aturan yang dilanggar, bagaimana caranya supaya tidak dilanggar? Ya itu tadi, harus lebih sabar. Sudah bisa dipertanyakan lagi, diyakinkan lagi, bisa nggak kamu lebih bersabar? Bisa. Kalau bisa berarti sudah aman kan, tinggal aplikasikan saja, sudah begitu ya. Anak sudah begitu, sudah bisa disuruh kembali ke kelas atau kembali istirahat. Jadi kita masuki dirinya, kemudian kita ingatkan kesalahannya, kemudian kita yakinkan bahwa kita punya keyakinan dilanggar dan akan merubah, akan lebih baik dari keyakinan yang sudah kita buat tadi. Terakhir, sampai di sini ada yang bertanya dulu? Aman? Jelas. Aman. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kemudian harus profesional, kemudian sosialnya harus lebih baik, di mana guru harus merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang saat ini berlaku. Dan posisi kita harus minimal kita menuju manajer. Kalau bukan kita memanajer diri kita buat anak itu bisa menjadi manajer buat dirinya sendiri. Artinya apa? Kita harus memunculkan motivasi yang ada dalam diri anak itu agar siswa itu bisa lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ada yang disampaikan? Tidak ada? Ya kita jadi seperti guru BK. Seperti guru BK artinya BK bisa jadi BK tidak ada karena kita sudah bisa mengatasi ini. Artinya begini, setiap guru, setiap peserta, setiap pendidik harus mempunyai sifat seperti itu, sifat manajer, sifat bisa mengendalikan 5 posisi kontrolnya, yang terutama yang manajer. Tapi penghukum jauhkan, ditiadakan, list merah hilangkan. Jadi tidak, walau dia penghukum psikis tidak boleh, apalagi fisik. Lebih bahaya psikis. Ya, lebih bahaya psikis karena membuat anak kayak drop, Jatuh mental. tidak bersemangat, akhirnya gagal semuanya. Luka dalam. Iya, luka dalam. Luka dalam ya. Dong. Bisa putus sekolah. Cuma itu yang 9 tahun kalau begini. Kita tadi sudah membahas masalah banyak materi yang sudah kita bahas bersama. Jadi sekarang kita mau diskusi saja di sini, sharing. Siapa tahu ada mungkin masalah yang kita hadapi di kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi kayak ini tadi kan masalahnya kita masalah budaya positif ya. Jadi kalimat di situ harus mengandung kata positif. Tidak ada kata negatif. Kata negatif itu bagaimana? Kata misalnya dilarang, jangan,
Itu kata negatif. Berarti kita tidak pakai lagi. Kayak tadi sudah saya contohkan, dilarang merokok. Jadi tidak lagi kalimat dilarang merokok atau jangan merokok atau tidak boleh merokok. Tidak lagi seperti itu. Atau dilarang menyontek. Dilarang menyontek. Kemudian apa lagi? Tidak boleh ribut. Dilarang mengambil punya teman. Dilarang mengambil punya teman, betul. Ya, tidak boleh lagi dan tidak boleh, jangan. Jadi seperti tidak boleh menyontek, tidak boleh menyontek, kemudian tidak boleh nyontek atau tidak boleh ambil pekerjaan teman. Jadi kita ganti itu menjadi misalnya harus jujur. Tidak boleh buang sampah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Berarti kata negatif. Berarti kalau Mari jaga kebersihan. ya Dilarang makan di dalam kelas. jarang makan dalam kelas. Berarti positifnya apa itu? Ya, apa ya? Kalau dilarang makan di dalam kelas, kalau positifnya itu apa? Mungkin apa? Misalnya makan lebih bagus nanti misalnya, Ya, atau makan lebih bagus jika pada tempatnya, tempatnya. mungkin begitu. Ya, Jadi mungkin dia kalimatnya berupa himbauan, himbauan ya. dia ajakan, seruan, lebih istilahnya Bu, yang seperti kita Lebih sampaikan menyadarkan tadi, diri sendiri di lebih apa istilahnya itu apa? Persuasif. Membujuk, menuju merayu ya. ya meraih. Persuasif. Persuasif. Jadi pokoknya tidak boleh jangan. Kayak sekarang kan banyak itu contoh-contoh. Sekarang banyak pada produk-produk kayak penjual itu memakai kata begitu. Misalnya dia tanya, lapar Ki, sini Ki makan. Padahal itu tujuannya menarik pembeli. Iya. Seperti itu misalnya. Sudah banyak contohnya. contoh, sudah banyak contoh ya seperti itu tadi. Lapar Ki, sini Ki, Ki. obat haus misalnya. Ya. Jadi kan begitu contoh anunya ya. Contoh ke Seru. ke luar lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Jadi banyak juga diterapkan sudah di luar. Kalimat poster ya, kalimat poster. Kalimat harus positif, tidak boleh ada kalimat kata negatif. Jadi mungkin kalau tadi itu lebih utama kita antara pendidik, unsur yang ada di sekolah, siswa pendidik harus satu persepsi dulu. Namanya tadi apa? Keyakinan kelas. Keyakinan dong, Keyakinan. keyakinan satu persepsi. Jadi ketika kita merasa yakin, pasti kita akan membangun kesadaran diri. Karena orang itu lebih bisa menerima keyakinannya sendiri daripada menerima itu menghukum dirinya sendiri, ya kan? Jadi ketika keyakinan siswa itu sudah bagus kita bangun tumbuh kembangkan, maka aksi-aksi yang baik, aksi-aksi nyata yang baik yang bersifat positif itu mungkin akan terbangun di kelas. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi kita melakukan dulu pemahaman bersama, menyatukan persepsi bahwa hal-hal yang selama ini sifatnya positif kita harus ubah pola-pola untuk menjadi lebih baik sesuai dengan misalnya belajar Pancasila begitu misalnya. Ya. Jadi nanti bukan jatuhnya keyakinan kelas jadi keyakinan sekolah, gitu Pak? Ya. Karena sekolah berlaku untuk Ya, sekolah. bisa saja nanti dari keyakinan kelas kita lebih kasih besar lagi kembangkan menjadi keyakinan sekolah. Bisa saja. Itu tergantung lagi kembali ke persepsi kita, kesepahaman toh. Jadi masing-masing kita punya keyakinan bahwa kita mau dan kita yakin bahwa kita bisa lebih baik bersama. Gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya dapat masalah, tidak ada lagi bilang menghadap ke guru BK. Jadi langsung kita sebagai guru yang temukan masalah itu yang selesaikan Bu. Ya, seperti itu. Artinya kita jangan mengandalkan BK. Kita jangan mengandalkan BK. Kita kan sudah memposisikan diri kita sebagai manajer tadi. Jadi kita bisa mengendalikan kelas kita atau anak peserta didik kita dengan diri kita sendiri. Karena itu makanya harus ada motivasi dari diri. Kan biasa di kelas biasa kita menegur siswa yang bilang
Iya, tapi Naik bilang bukan tidak begini bu, Naik bilang Pak Awal tidak begini. Jadi kita, oh itu karena ada satu persepsi ibu. Jadi biasa kita langsung mikir kayak tak kancing, tidak bisa lagi biar. Jadi dia mikir karena bilang oh kan saya bilang dulu gitu ya. Jadi kan tadi tidak boleh, dampaknya itu luar biasa karena bisa saja itu tertanam di benak mereka, itu akan menjadi apa, beban untuk mereka. Makanya konsep ketika kita mengisi, kita kan sudah mengisi Sema Sulinjar, di situ banyak pertanyaan terkait apa istilahnya itu kekerasan di lingkungan saya, bullying itu. Karena itu yang ditekankan, jangan ada kegiatan-kegiatan yang bisa merusak psikologi anak begitu, termasuk guru dilarang melakukan sesuatu yang misalnya dapat mengganggu stabilitas keadaan psikologi anak. Karena belum tentu guru kan, kalau misalnya seorang guru tingkat level kedewasannya berbeda, ya sampai kita sebagai pendidik beranggapan bahwa anak ini mampu menerima apa yang kita katakan, padahal tidak. Makanya kita sebagai guru harus juga bisa menjadi sebagai teman, seperti yang disampaikan tadi Ibu Adiumi, bahwa guru itu bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, ya. Kemudian ya kalau bisa kita menjadi manajer, tak usah jadi penghukum. Hilangkan itu Ya, penghukum. kita hilangkan saja itu penghukum. Kita pendekatannya dulu pertama berteman dulu dengan batasan-batasan pertemanan yang kita harus juga menyatukan persepsi dengan siswa. Ya, kita pelajari bagaimana kondisi psikologi anak kita begitu. Pendekatannya harus lebih persuasif, komunikatif ya Bu. Iya. Jadi kita bangun komunikasi yang bagus. Kemudian tadi ada tahapan-tahapan yang saya menarik, memang tadi disampaikan baru ini, bahwa tahapannya itu dari misalnya kita validasi dulu ya, kita validasi misalnya ada kesalahan, kemudian kita pada tahapan pemantauan, kemudian kita masuk ke manajerial, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu bersama tanpa ada kesan bahwa siswa ini tersudutkan. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, kalau jargonnya sih sebenarnya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, masalah tanpa masalah. Ya. Mungkin kalau saya begitu menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain ada masukan atau ada unek-uneknya? Ya, silakan sampaikan. Ribet memang ya. Demikian tadi yang sudah dikomunikasikan dengan Pak Awal dan Bu Fitri. Kemudian mungkin ada sambungan lagi atau ada yang bertanyakan Pak Yusuf, tadi saya dengar ada anunya. Ada unik-uniknya. Keterkaitan antara 5 posisi kontrol ini dengan semua mapel, mungkin spesifiknya seperti apa itu yang berperan di sini? Apakah guru PKN, guru Pak Agama, atau guru BK? Kalau kita ingin mengkaji dari, karena tatanannya di sini bisa lihat di sini dia ini menyangkut masalah norma-norma ya, ada beberapa aturan-aturan atau norma karakternya. Jadi apakah semua mapel di sini berperan Bu, atau hanya 3 mapel itu yang akan berperan penting dalam pembelajaran ini ke depan tentang IKN ini? Iya. Sepengetahuan saya, yang ini masalah 5 posisi kontrol ini semua guru harus memiliki, kecuali itu yang posisi 1 tadi yang penghukum di. Jadi 1 dengan 2 itu usahakan tidak kita laksanakan. Artinya kasih jauh lah itu. Jadi kita harus di posisi teman, pemantau atau manajer. Harus manajer, sebenarnya harus manajer. Tadi dibilang apakah harus ke guru BK, PKN atau agama? Semua guru harus bisa. Jadi kan misalnya kalau misalnya di kelas kebetulan misalnya guru PAI tidak ada, guru BK misalnya tidak datang atau bagaimana, mau tidak mau kita sebagai mungkin guru yang ada di kelas
dan ini harus segera harus ditindaklanjuti, kita harus bisa menindaklanjuti masalah seperti ini. Jadi posisi kita sebagai manajer di situ harus bisa menangani masalah. Siswa atau peserta didik punya masalah, kita bisa tindak dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Dengan kita memanggil siswa, kita kolaborasi dengan siswa, kita tanyakan apa masalahnya, kemudian dia diyakinkan dengan keyakinan kelas, dan dia bisa mempertanggungjawabkan atau mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi, seperti itu. Jadi tidak mesti harus guru BK, tidak mesti harus guru PAI, tidak mesti harus guru PKN. Semua guru harus bisa. Artinya begini, kalau kita bisa menindaklanjuti, ya kita lanjuti. Jangan sampai naik ke atas jangan sampai parah baru kita kita tangani. Kapan kita bisa tangani, kita tangani. Bagaimana? Atau ada? Berarti dalam hal ini Bu, tentu peran guru di sini antara saya mau apel, kita harus saling mengetahui ini 5 posisi kontrol untuk menerapkan di dalam kelas, agar pembelajaran nanti ke depan bisa berkesinambungan antara guru satu dengan guru yang lain. Begitu ya. Ya, itu seharusnya begitu. Seharusnya kita punya kesepakatan. Kesepakatan itu kita bisa yakini dan kita bisa jalankan. Jadi kita ada berapa orang ini, kita ada beberapa ini, kita satukan kita satukan pandangan kita. Jadi kalau misalnya saya setuju kalau begini, tapi guru yang lain setuju tidak? Begini Bu, Iya. kan kalau kayak keyakinan kelas kita melibatkan siswa. Iya. Terus jika keyakinan sekolah, kita juga melibatkan siswa. Ada. Karena kan itu keyakinan sekolah itu kan sangkut juga dengan anak. Jadi semua warga sekolah dilibatkan. Ya kalau perlu mungkin komite atau staf, pokoknya semua yang berhubungan dengan sekolah. Karena ini keyakinan ini kita berlakukan di lingkungan sekolah. Jadi yang ada di lingkungan sekolah kan bukan cuma guru dengan siswa. Ya seperti itu. Mungkin ada yang lain? Jelas. Pamrula mungkin ada unek-uneknya. Ada Dik? Terima kasih sudah berbagi baik. Ya. Terima kasih semua yang sudah berbagi baik, berbagi praktik baik. Nah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini kita membuat menjadi lebih baik, menjadi sekolah kita menjadi lebih maju dan kita juga menjadi lebih baik lagi. Jadi berguna untuk minimal untuk diri kita sendiri dan untuk sekolah kita. Terima kasih semua yang bisa terima kasih semua, itu hanya itu yang bisa saya ucapkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kelas kita. Kita hari ini akan membahas masalah akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah peraturan yang kita buat sendiri untuk diri kita, dan kita yakinkan bahwa kita akan melaksanakan dengan sebenar-benar. Jadi kita sudah pernah buat peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah kalimatnya misalnya jangan merokok, jangan membuang sampah di sembarang tempat.
tidak kita tuliskan. Kita tidak menggunakan kalimat itu, tapi kita menggunakan kalimat-kalimat positif yang kita simpan dalam keyakinan kelas. Apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Supaya kita bisa mandiri dan bertanggung jawab. Kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu berupa kalimat-kalimat positif, misalnya saling menghargai, saling menghormati, bekerjasama, gotong royong, harus semangat, kemudian apa lagi? Harus sopan. Nah, misalnya kalimat ada jangan dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Jangan lagi kita membuat kalimat itu, tapi kita harus bisa bilang jaga kebersihan. Ya, dilarang merokok. Tidak lagi buat seperti itu di peraturan kelas, tapi kita bisa bilang jaga kesehatan. Nah, bisa ya? Jadi keyakinan kelas kita buat untuk bisa membuat kita menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sekarang kita membuat keyakinan kelas. Saya minta tolong ke anak-anakku semua untuk menuliskan 1 atau 2 kata yang mengandung kata positif, kemudian nanti ditempel di kelas yang sudah disiapkan. Ini punya kertas ini namanya stick note. Jadi nanti kalimat atau kata yang akan kalian tuliskan simpan di sini, 1 atau 2 kalimat saja tulis di sini, kemudian nanti ditempel di situ. Cara nulisnya di sini kan ada yang lem, ada yang tidak. Tulis di yang tidak ada lemnya. Ya, sebentar saya bagikan satu. Sudah sedia atau mau pulpennya? Tulis di atasnya yang tidak berlem, 1 atau 2 kalimat saja. 1 atau 2 huruf. Saya menulis ya. Tulis kalimat atau kata yang ada di pikiran kalian. Kalau sudah nanti ditempel di depan. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 di sini. Kemudian nanti yang saling menghormati ini dan juga berarti ada berapa itu? Mandiri,
Ada 9. Jadi ada kira-kira kita ada 9 poin. Nanti kita buatkan ini. Setuju enggak kalau kelas kita ini meyakini bertanggung jawab? Setuju? Setuju. Kemudian mandiri? Setuju? Setuju. Kemudian sopan? Setuju. Setuju. Disiplin? Setuju. Kemudian saling menghormati? Setuju. Saling menghargai? Setuju. Jujur? Setuju. Harus tepat waktu? Ya, ini semua adalah keyakinan kita. Semua ini akan kita jalani dengan hati ikhlas, dengan penuh kesadaran, dengan tujuan kita bisa mandiri dan kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita tuliskan di sini. Setuju semua? Setuju. Kalau setuju, maju satu ke depan untuk menandatangani kesepakatan kita bersama. Ini akan kita buatkan kalimat akan kita buatkan yang cantik supaya kalian tidak enak melihatnya. Kemudian keyakinan kelas ini harus kita yakinkan, harus kita terapkan, kita budayakan di kelas kita. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan keyakinan ini akan kita bawa sampai kapan-kapan, sampai kalian lepas dari sekolah ini dan tidak jadi warga di sini. Demikian keyakinan kelas yang kita buat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Talita Masya, saya dari kelas 9. Nama saya Rizka, saya dari kelas 9. Nama saya Wilda, saya berasal dari kelas 9. Nama saya Eni, saya berasal dari kelas 9. Nama saya Dani Arwi dari kelas 9. Sangat bersemangat. Senang sekali karena seru sekali. Seru sekali. Sangat bersemangat. Apa menurut kamu membuat keyakinan kelas itu sangat penting? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Menurut kamu, mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Bisa membuat kita lebih disiplin. Agar kita jadi lebih baik lagi. Membuat kita mandiri.
agar dapat kita menghargai orang lain. Apa menurut kamu membuat kegiatan kelas itu sangat penting? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting.